93,3 FM Thompson News Radio, sahabat Thompson. Apa kabar pada sore hari ini? Saya Patrick Yonatan kembali menemani sahabat Thompson dalam sebuah program dialog psikologi yang seperti biasa akan kita temui Bunda Ira Putriani Juwita, SP psikolog, yang secara rutin setiap hari Rabu akan tampil bersama kita di sini untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan psikologi. Dan seperti yang sudah kita promokan melalui Instagram maupun Facebook, bahwa hari ini kita akan membahas mengenai hal yang berhubungan dengan pelecehan dan kekerasan seksual. Ya, sahabat Thompson, pelecehan dan kekerasan seksual adalah hal yang sangat sensitif sehingga ini jarang sekali terekspos di tengah masyarakat. Dikarenakan memang ada kecenderungan para korban memilih diam atau juga menutup aib yang telah mereka alami. Namun pada kenyataannya kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual masih terus terjadi di antara kita dan menjadi sebuah lingkaran setan yang sulit untuk diungkap. Dalam penanganan hukum, kasus pelecehan kekerasan seksual ini juga sering sulit mendapatkan cukup bukti otentik untuk diajukan ke ranah hukum. Untuk itulah pada sore hari ini kita akan kembali mengajak Bunda Ira Putriani Juwita, psikolog, untuk memperkaya wawasan kita tentang masalah ini, sehingga kita mampu memberikan perlindungan bagi diri sendiri dan sekaligus kita mungkin dapat menyelamatkan orang lain. Selamat sore Bunda Ira. Sore Bapak. Ya, jadi kita agak membahas satu topik yang ya kita tahu ini adalah hal yang sangat sensitif ya gitu. Tetapi kita tahu di era yang ketabu. Ya, cenderung ketabu. Tetapi kita tahu bahwa edukasi dan pemahaman yang lebih baik itu akan banyak membantu untuk menekan maupun mengurangi jumlah korban dari pelecehan ataupun kekerasan seksual ini. Nah, yang pertama yang kita harus pahami dulu itu sebenarnya apa sih perbedaan antara pelecehan seksual dan kekerasan seksual? Jadi memang ini masalah besar bagi Indonesia. Tentunya perbedaan pandangan, sudut pandang yang membuat kita itu menganggapnya sebagai hal yang tabu gitu ya. Tapi di penelitian di Amerika Serikat pun itu 1 dari 3 anak perempuan mengalami pelecehan seksual. 1 di antara 12 anak laki-laki juga mengalami pelecehan seksual. Jadi sebenarnya beda tipis antara pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Kalau pelecehan itu segala tindak tanduk yang berhubungan dengan nuansa seksual yang bisa berupa eksplisit, implisit, mengenai seseorang gitu ya. Jadi ada pelaku, ada korban gitu kan, yang bisa menjanjikan ancaman, ada imbalan yang berupa bentuknya dalam masih ancaman eksplisit dan implisit. Kalau kekerasan itu sudah menyerang organ tubuhnya gitu. Nah, menyerang itu bisa berupa verbal juga gitu loh. Jadi jangan dianggap bahwa kalau kita ngomongin menyerang itu langsung dampaknya ke fisik. Dulunya hanya fisik, tapi sekarang psikis pun itu bisa mempengaruhi mental seseorang. Jadi kalau pelecehan seksual itu masih bisa berusaha bujukan, rayuan, ancaman gitu ya. Belum menyerang fisik atau psikisnya gitu. Dampaknya belum ada di korbannya. Tapi kalau sudah mengacu pada kekerasan seksualnya, itu si korbannya sudah merasa terancam nih, gitu. Yeah. Jadi sebenarnya beda tipis sih antara pelecehan. Sama-sama kalau misalnya kita ngomongin itu perkataan dari omongan, itu sama-sama juga sudah menyakitkan gitu kan. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang cuek. Nah, kalau orang yang cuek ya belum dianggap itu sebagai kekerasan seksual. Tapi ketika orangnya sudah terdampak, nah itu sudah dianggap sebagai kekerasan seksual gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya bagaimana cara kita mengidentifikasi berbagai bentuk untuk pelecehan dan kekerasan seksual ini?
Ya tentu saja kalau si korbannya ini sudah merasa tidak nyaman. Kalau dia dikata-katain terus itu, sebenarnya kalau ada orang lewat nih, terus ada yang siul-siul, Siul-siul, itu ya. bentuk yang paling ringan. Oke. Nanti kalau sudah arah pandangan loh, ini belum bersiul tidak bersuara, tapi arah pandangnya menunjuk ke organ Oke. intim gitu ya, atau organ saya reproduksi, itu sudah dianggap juga sudah melakukan pelecehan seksual gitu kan. Jadi memang agak susah gitu ya. Tapi itu yang harus dipahami bahwa kita itu kalau sudah dibegitukan itu bukan merasa bangga gitu ya. Harusnya itu kadang-kadang kalau kita di sweet gitu, kadang-kadang kan oh ini ada orang nyuit-nyuitin aku nih gitu. Karena yang kayak gitu beda-beda tipis gitu ya. Jadi itu yang harus ditanamkan di anak-anak kita. Ada budaya malu, ada budaya menghormati diri sendiri, itu yang paling penting. Ya, gitu. Apa namanya? Kalau kita berbicara tentang tanda-tanda ya pelecehan seksual gitu. Tadi Bunda Ira sudah ngasih contoh ya beberapa diantaranya ya gitu. Misalnya kayak kadang-kadang kita apa namanya jalan lewat, kemudian orang secara sengaja bersiul gitu atau memberikan satu apa namanya ya itu tadi pelecehan ya secara seksual gitu. Bagaimana kita apa namanya menyikapi sebenarnya aspek-aspek yang seperti ini tuh gitu. Menyikapi dalam Ya, kalau kita menjadi korban ya. kalau kita menjadi korban ya. Ya itu tadi kalau misalnya yang orang itu kan punya tipe-tipe bentuk fisik yang beda-beda. Ada yang besar di payudara, ada yang besar di pantat gitu loh. Supaya tidak mengundang sebenarnya ya sebaiknya ditutupin, bukan malah diumbar karena itu akan nampaknya seperti mengundang reaksi para laki-laki gitu. Tapi kalau kita omongin sekarang itu bukan hanya bentuk fisik karena yang mengalami kekerasan seksual itu juga bisa laki-laki. Jadi sekarang itu kita juga bukan hanya menjaga anak perempuan tapi juga menjaga anak laki-laki gitu ya. Jadi sekarang itu bukan bentuk fisiknya lagi tapi memang para predator itu bisa menerkam mangsanya di segala sisi lah gitu ya. Jadi yang harus kita pahamkan bahwa kita itu harus menjaga diri baik-baik. Tidak semua orang boleh memegang. Nah itu yang memang harus ditanamkan dari kecil. Cuman kita harus ngomongin nih apa namanya sampai untuk ayah, kakak itu nggak boleh. Jadi yang boleh membuka, memandikan itu hanya ibu untuk menjaga segala hal gitu ya. Karena banyak terjadi kasus-kasus hubungan intim itu di keluarga inti gitu kan. Itu kan yang perlu kita waspadai. Jadi mulai kecil kita itu harus mengajarkan anak ini loh badanmu, ini tanganmu, ini bahumu, ini lenganmu, ini kakimu, ini payudaramu, ini penismu. Jadi semua anggota tubuh itu diajarkan dengan intonasi yang sama. Nggak ada, kalau kadang-kadang karena kita misalnya orang Jawa, orang yang dulu kita tabu, ada perbedaan, ini loh burungmu gitu kan, misalnya seperti itu kan ada, jadi asosiasinya jadi beda gitu kan. Itu yang sekarang ayo kita belajar sama-sama bahwa kita nggak boleh ngomongin tabu, ini kita harus waspada, ini harus kewaspadaan tingkat tinggi karena kita harus menjaga keluarga inti kita. Jadi kita harus omongin nih, ini yang ada di balik baju itu nggak boleh dilihat semuanya kecuali mama misalnya, kecuali ibu gitu ya. Bahkan misalnya bapakmu nggak boleh, kakakmu nggak boleh, siapapun nggak boleh. Atau kalau misalnya boleh itu dokter. Takutnya dia saking nggak bolehnya kalau keadaan darurat dia pun ke dokter nggak mau. Jadi yang kayak gitu itu memang harus diajarin, gitu ya. Dokter itu bukan menyakiti tapi menyembuhkanmu. Takutnya nanti malah fobia dokter, salah lagi kita ngajarinnya. Jadi dari awal kita sudah ngomongin nih. Yang boleh melihat hanya ini sama kamu sendiri gitu ya. Jadi misalnya cebok itu juga nggak boleh orang lain. Cebok itu hanya boleh mama dan kamu belajar cebok sendiri. Yang seperti itu gitu kan. Karena sekarang kasus yang untuk laki-laki pun juga parah banget gitu. Yang seperti itu. Jadi mulai dari dini itu sudah diajarkan mencintai anggota tubuhnya. Sehingga dia tahu harus menjaga. Dia harus punya rasa malu. Nah kalau dia punya rasa malu itu kan setidaknya dia bisa menjaga apa yang harus diperlihatkan sama enggak. Jadi saya sering kali kalau misalnya di kolam renang itu saya kadang-kadang ada
sosialisasi ke ibu-ibu yang membuka baju renang kan biasanya habis berenang tuh dibuka di depannya umum gitu kan. Nah itu kan sudah mengajari anak itu nggak punya malu. Alah ibu baru 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lah. Lah justru kita itu meletakkan fondasi untuk mengajarkan anak-anak itu di masa usia emasnya gitu kan. Jadi itu yang harus kita tekankan dari awal, bahwa ayo kalau ganti baju ya di kamar mandi. Kita buka baju semua dengan handuk. Antri loh, lah ya memang itu konsekuensi ya. Jadi kan kalau misalnya ke kolam renang, ya kalau mau sepi ya cari kolam renang yang agak mahalan dikit, sehingga ada kamar mandi yang memang khusus buat yang sesuai, yang layak untuk ganti baju gitu kan, seperti itu. Ya, dan kalau tadi kita berbicara juga tentang kasus-kasus pelecehan maupun kekerasan seksual, itu bahkan juga kita tahu ya banyak sekali sekarang di lembaga-lembaga pendidikan gitu. Itu terjadi juga hal-hal yang dilakukan oleh para pendidik justru gitu. Kemudian juga itu dilakukannya kepada anak-anak gitu. Dan bahkan korban itu sendiri juga bisa jadi sesama jenis sebenarnya juga kan gitu. Jadi apa yang Bunda Ira perlu berikan pemahaman kepada kita tentang kasus-kasus yang terjadi ini? Jadi kemarin saya sampai ngobrol, aduh parenting itu memang susah ya gitu kan. Ya memang gampang-gampang susah gitu ya. Kita mendidik anak itu harus sesuai sama usianya. Sekarang kan sebenarnya internet itu memudahkan kita untuk mencari ilmu. Jadi kita mendidik anak itu harus disesuaikan dengan usianya. Nggak bisa nanti anak sudah mulai besar kita mengutangnya ya, kalau orang Jawa gitu ya, menyapanya, mengajak bicara itu seperti dia masih kecil. Meskipun kita merasa setua apapun kita, kalau kita namanya anak itu masih dianggap anak gitu, dianggap masih kecil. Nah kita harus sesuai mengajarkannya itu sesuai dengan usianya. Nah yang harus kita jaga, pendidikan seks itu harus diajarkan mulai kecil sesuai dengan usianya. Kalau di waktu kecil itu kita omongin tentang anggota tubuh, nanti kalau sudah mulai menginjak remaja, kita harus ngomong ini fungsi reproduksi. Nanti agak besar lagi, diomongin nih dampaknya. Kamu kalau sudah umur segini, kamu bisa hamil, kamu bisa menghamili, gitu kan. Nanti kalau sudah agak besar lagi diomongin, ini nanti penyakit seksual tuh seperti ini. Sehingga mereka tuh tahu, tidak tahu dari orang lain. Takutnya kalau tahu dari orang lain, itu kan dampaknya, ya pasti informasinya malah nggak benar. Jadi harusnya kita yang tahu, kita yang menyaring. Berkaitan dengan pendidikan, sekarang sebenarnya banyak hukum atau peraturan yang dibuat itu sudah antar disiplin gitu ya. Jadi di pendidikan, di dinas pendidikan pun itu sudah ada yang mengatur bahwa misalnya kalau ada guru, ada ustadz, ada yang melakukan hal-hal yang tidak selayaknya kepada santrinya, kepada muridnya, ya tentu ada sanksinya. Tapi memang penegakan hukum di negeri kita itu kadang-kadang masih berdasarkan toleransi. Nah, yang itu kan kadang-kadang ada musyawarah, ada kekeluargaan. Harusnya kalau sudah merebak seperti ini, harusnya ada sanksi yang memang tegas gitu ya. Seenggak-enggaknya itu melindungi hak asasi manusia yang tidak disakitin secara seksual gitu ya. Kalau itu perbuatan yang dipaksa dengan ancaman, itu kan sudah melanggar hak asasi manusia gitu kan. Jadi sebenarnya tentunya kalau ada fisik, ada psikis, itu ada rehabilitasinya gitu kan. Dan itu bukan biaya yang mudah gitu kan, bukan biaya yang murah. Jadi kadang-kadang karena si pelaku ini merasa malu, merasa ada ancaman, baik untuk ancaman dirinya atau ancaman buat orang tuanya, ancaman nilai, sehingga dia nggak mau ngomong. Jadi itu kegiatan sudah berlangsung di kelas 2 SD baru terungkap kesakitannya umur 53. Gimana visumnya? Nggak mungkin. Ya. Jadi itu kan, itu tadi kita selalu berkaitan dengan masalah kejiwaan. Apa yang terjadi di masa kecil di zaman sekarang terungkapnya nanti kalau sudah dewasa. Kalau misalnya, loh ini kenapa kok ada masalah begini. Oh ternyata ada masa lalunya yang kelam yang dia belum cerita. Sedemikian tabunya sehingga dia nggak berani ngomong. Sedemikian karena dia merasa dia yang bersalah, dia merasa malu, dia diancam waktu itu, waktu masih kecil dia diancam gitu kan. Jadi ya
setelah ada kegelisahan di masa dewasa, dirunut jatuhnya di situ gitu kan. Ya. Jadi kalau kita berbicara dampak itu dahsyat sekali ya dampaknya. Dahsyat sekali. Bahwa kesakitan luka batin itu dampaknya. Dan bahkan masih juga memberikan dampak meskipun peristiwanya terjadi puluhan tahun yang lalu. Iya, karena itu disimpan sebagai satu kesakitan luka yang menganga terus gitu kan gitu. Ya, gitu. Lalu apa sebenarnya sebelum kita membahas lebih dalam ya mengenai dampak gitu, sebenarnya langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil oleh kita untuk melindungi diri dari pelecehan dan kekerasan seksual itu? Kalau kita ambil untuk diri ya, kalau diri kan berarti sudah besar. Untuk mencegah supaya jangan sampai terjadi pelecehan seksual, harusnya kita menjaga diri. Misalnya kita pergi, ya harus ada temennya. Kalau kita pergi malam, ya harus ada ada temennya gitu ya. Terus kalau kita itu harus aware. Kadang itu kan kita selalu sibuk dengan handphone, jadi kita tuh nggak tahu lingkungan. Tiba-tiba dibawa ke tempat sepi aja. Yang seperti itu. Nah kan kalau sudah kayak gitu, kita nggak bisa apa-apa nih. Atau misalnya kendaraan umum. Nah kadang-kadang kan itu memang sudah ada komplotannya ya. Jadi kan ada sindikat juga gitu kan. Misalnya semua penumpang udah turun, nah kita sibuk pakai handphone, ini angkutan umum ya. Tiba-tiba di situ ada 4-5 laki-laki yang kita nggak sadar. Nah tiba-tiba kita dibawa tempat sepi. Nah yang seperti itu kita benar-benar harus aware di mana kita berada dan kita harus tegas. Misalnya kita udah kelihatan takut-takut gitu ya, orangnya tambah berani sama kita gitu. Kalau kita sudah lihat kayak gitu ya berarti misalnya kita menghubungi, oh iya aku lagi naik kendaraan umum, aku di sini dengan plat ini menuju ke sini di jalan ini, agar mereka tahu kita ini ready dan kita itu lagi diawasin. Ada orang yang tahu keberadaan mobil itu ada di mana. Jadi yang seperti itu. Atau misalnya kalau memang kita sering keluar malam, kita bawa senjata, apakah itu merica atau saus cabai atau apa, atau payung yang bisa ada kekuatan buat kita menjaga diri gitu kan. Seperti itu ya. Kalau bisa les bela diri juga kalau memang kebutuhannya sesuai sama kebutuhan. Jadi memang ada langkah-langkah bahwa kita memang benar-benar aware. Jangan sampai di jalan terus kita pegang handphone terus, jangan gitu kan. Karena kalau kita lengah ya di situ kita mendapat musibah gitu kan. Dan itu sudah banyak sekali terjadi ya. Kasus-kasus seperti itu gitu. Sekarang kita resikonya adalah teknologi sudah membuat kita semakin memungkinkan kita menggunakan transportasi online, ya kan gitu. Dan ini berarti peluangnya juga udah makin besar karena di situ hanya ada satu supir dan jadi pastikan bahwa kita tetap berhubungan sama orang lain. Jadi kan saya naik online nomor sekian gitu kan, paling menuju arah ke sini gitu kan. Jadi ada orang yang tahu kita keberadaannya di mana gitu kan. Terutama kalau kita juga harus menggunakan insting kita ya Bunda ya. Iya, gitu. Kadang-kadang kok rasanya udah nggak enak nih gitu kan ya seperti itu. Jadi kalau misalnya itu di kendaraan umum, saya berhenti di sini aja deh. Gitu kan. Jadi sebagai langkah antisipasi. Iya, jadi memang insting itu naluri itu harus kita dengarkan gitu kan. Begitu kita merasa nggak nyaman, ya udahlah, mending kita turun, kita cari angkutan yang lain gitu kan, transportasi yang lain, seperti itu. Dan itu adalah butuh awareness yang kuat kepada diri kita bahwa setiap momentum itu kita harus aware ini kira-kira beresiko atau tidak. Betul. Gitu. Jadi jangan ditutupin dengan kita main HP terus gitu kan. Dan juga kita melihat kasus pencegahan ini perlu juga kita aware terhadap kalau anak-anak itu menyampaikan keluhan-keluhan ya Bunda gitu. Misalnya aku kok di sekolah misalnya diperlakukan bagaimana atau Ya kan memang itu tergantung tipenya. Kalau orang tuanya sudah mengajarkan keterbukaan dari kecil, dia akan seperti itu. Kalau misalnya mamanya pendiam, anaknya juga pendiam, itu yang agak susah. Nah itu yang memang harus dijaga. Misalnya kalau anak kecil kan tentunya ibunya mendampingi ya. Kalau sama-sama pendiamnya itu kita harus tahu nih anaknya kemana aja. Terus ada
perbedaan kayak perilakunya. ketika berjalan, Oh, ketika oke. kencing, itu kan memang harus diperhatikan banget yang seperti itu. Atau misalnya kalau tiba-tiba nggak mau sekolah. Nah, ini ya, sekarang kan pentingnya sekarang sudah ada teknologi di mana ada WA grup sekolah, WA dengan gurunya, apa yang terjadi di sekolah gitu kan. Jadi yang seperti itu yang harus kita bangun sekarang gitu. Setelah kita dari keluarga kecil ya kita kalau misalnya agak lebih luas ya ke tetangga, ke sekolah gitu kan, ke keluarga besar itu yang harus kita jalani. Seringkali misalnya kita sudah benar nih sama keluarga kecil kita. Ketika misalnya anak itu harus magang, harus KKN, dia dititipkan itu di keluarganya. Tapi kan kita nggak tahu, itu misalnya kita titipkan ke budenya, kita nggak Ya, tahu anak-anak budenya ini kayak gimana. Nah banyak kejadian juga seperti itu gitu kan. Jadi kan dia menganggapnya aman ya, oh ini ada sepupu segala macam. Tapi kan bisa terjadi hal-hal yang tak terduga yang ya, seperti itu karena pengaruh alkohol gitu kan. Jadi kan bisa oke, anak ini ya, yang seperti itu. Jadi banyak sekali resiko eh, yang harus kita tahu, yang Eh, harus kita pelajari, yang harus kita waspadai sehingga kita benar-benar bisa melindungi anak gitu kan. ya. Begitu. Kalau kita berbicara kembali lagi ngomongin soal dampak tadi ya, bahwa banyak sekali orang-orang atau hal-hal ini terjadi pada masa kecil gitu, tapi itu terbawa sampai kita dewasa gitu. Sebenarnya apa istilahnya dampak kesehatan mental dan emosional dari korban gitu. Itu gimana cara teknik untuk mengatasinya gitu, supaya nggak terjadi bahwa ini ketika dia kejadiannya masih kecil gitu, tapi sepanjang hidupnya hingga tua itu momok itu masih terbawa dan membuat kualitas hidupnya juga menjadi tidak lebih baik gitu. Ya banyak terapi psikologis gitu ya yang ada di ruang praktek gitu yang tentunya me- mem- meng- sesuai dengan prosedurnya Oke, masing-masing ya. gitu ya. Ada tahapan-tahapan yang tertentu gitu. Nah, itu juga bisa melibatkan di keluarga supaya dukungan emosinya keluarga ini juga bisa mendukung orang itu bisa pulih gitu. Nah, seringkali eh, orang tuanya itu juga merasa malu kalau setelah tahu gitu kan atau menyalahkan. Hmm, Nah, harusnya kan mendukung nih, tapi dia malah menyalahkan. hmm, hmm, Nah, si korban ini kan tambah sedih, tambah sedih. hmm, Nah, hmm, itu yang diperlukan adalah menjadi konsultasi keluarga, hmm. gitu kan. Jadi bukan hanya orang itu, tapi juga keluarganya atau lingkungannya. Apakah itu orang tuanya, ataukah itu adik kakaknya, yang bisa kita, ayo yuk kita support anak ini, Mhm. karena ini sudah kejadian. Bagaimana ada teori pemaafan, bagaimana dia juga apa namanya menerima keadaan itu gitu kan. Kalau sudah menerima keadaan itu memaafkan, ayo yuk kita langkah ke depannya kayak apa. Jadi yang seperti itu sih jalan jalan terapinya seperti itu Ya, gitu kan. jadi itu pentingnya juga kita apa namanya istilahnya menghubungi profesional ya gitu untuk bisa memberikan penanganan-penanganan yang memang seharusnya dia Mm-mm, terima gitu mm-mm. sebagai satu sarana untuk eh, penyembuhan ya yang lebih tepat. Komputernya mati, Pak. Ya, apa namanya? Oke, kalau kita berbicara juga tentang dampak psikologis tadi ya, mental dan emosional gitu. Mm-mm. Apa yang biasanya eh, Bunda Ira atau para psikolog lakukan untuk membantu korban untuk mengatasi dampak-dampak psikologisnya ini? Kita tahu dulu akarnya gitu. Meskipun misalnya dampaknya sama, terjadinya sama, tapi tiap-tiap orang itu pasti dampaknya beda-beda. Hmm. Yang satu kuat di sini, satunya lemah di sini. Jadi kita kuatkan dan berusaha meminimalisir yang lemahnya dia gitu kan, supaya dia bisa kuat dan mau memaafkan yang terjadi dulu dan mari kita lihat ke depannya seperti apa langkah-langkah berikutnya. Yang penting adalah itu tadi support dari keluarga sehingga dia merasa masih dimiliki, masih disayangi sehingga keinginan untuk bunuh diri
Nah, itu kan ujung dari depresi yang mendalam, itu bunuh diri. Gitu ya, merasa dibuang, merasa dilecehkan. Dikit-dikit nanti disinggung lagi masalah itu, dibully masalah itu, dibully oleh keluarganya sendiri. Bayangin aja, nggak usah kita ngomongin keluar gitu kan. Di keluarganya sendiri aja, karena keluarganya, ih kenapa sih besar dari kamu sih gar-garnya. Jadi kan dia disalahin terus. Jadi dia merasa terasing di rumahnya sendiri. Jadi itu bagaimana caranya kita mengembalikan situasi dalam keluarga itu yang kondusif sehingga dia mulai percaya diri, sehingga dia lepas dari keinginan untuk bunuh diri. Seperti itu. Intinya adalah keluarga ini menjadi satu instrumen penting yang memberikan dukungan paling utama ya. Iya. Jadi memang kita itu mengandalkan keluarga. Seperti yang dari sesi-sesi yang kita kemarin, bahwa keluarga itu harus dibentuk supaya anak ini tidak salah jalan. Kalau anak ini di rumahnya sudah tidak nyaman, dia akan mencari di luar. Nah, di luarnya ini siapa nih temannya? Teman yang baik atau serigalakah gitu kan, gitu, yang seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti dia udah merasa ketakutan di luar, dia masuk ke dalam. Nah, di rumahnya sendiri masih dibully lagi. Nah, itu kan sudah jatuh tertimpa tangga. Yang situasi yang seperti itu yang menyulitkan gitu ya. Nah, ada memang kejadian misalnya kasus di pondok pesantren gitu. Ketika dia mengalami pelecehan sosial di ponpes yang ini, dipindahkan dong dengan orang tuanya. Tapi dia masih mengalami yang sama. Sebenarnya ini harus dilihat apakah memang sedemikian begitu atau memang anaknya ini yang memang bermasalah, yang seperti itu. Dan itu masalah yang rumit sekali, itu lingkaran setan yang susah sekali gitu kan. Kita harus sebenarnya kalau ini mencarikan, mengeluarkan dia ke lingkungan yang baru gitu kan. Kadang-kadang kan orang sudah, anakku harus masuk ponpes, nggak mau di sekolah umum. Jadi yang kayak gitu tuh yang harus dirubah mindsetnya, tapi susah juga gitu kan merubah mindset yang seperti itu gitu. Maksudnya kita adalah mengeluarkan dia dari situasi yang lama menuju situasi yang baru, sehingga proses rehabilitasi pun itu berjalan gitu kan. Tapi kan ya memang nggak semudah itu gitu. Jadi prosesnya juga panjang dan rumit ya. Proses membahas ini tuh memang ini benar-benar tadi lingkaran setan gitu. Dan kasus-kasus seperti ini juga sebenarnya bukan kasus domestik aja gitu, karena sebenarnya di belahan dunia lain, di negara lain, kasus-kasusnya juga terjadi di tempat-tempat yang memang kita tidak pernah menyangka. Bahwa itu akan menjadi kasus-kasus pelecehan maupun kekerasan seksual bisa terjadi. Jadi memang kita harus mengajarkan anak itu tegas. Katakan tidak. Kalau kamu memang tidak mau gitu. Jangan ada dalih nanti nilaimu dikatrol lah, atau kadang-kadang kalau misalnya ke paranormal nanti mengeluarkan setan dari tubuhmu kah? Enggak. Itu tidak ada hubungannya semua. Selama ini menyangkut tubuhku, tidak ada orang yang boleh memegangnya gitu kan. Itu yang harus diajarin mulai kecil gitu kan. Ada fenomena yang sangat menarik terjadi di era saat ini ketika teknologi udah semakin canggih. Kasus-kasus di Amerika juga banyak terjadi gitu, di mana anak-anak itu menjadi korban kekerasan maupun pelecehan seksual tapi melalui online gitu. Bukan hanya anak-anak, ibu-ibu pun banyak terjerat gitu kan. Dan gitu. Bahkan pada satu posisi bahkan mereka akhirnya berkenalannya pun lewat situ dan akhirnya dilanjutkan sampai ketemuan gitu kan gitu. Jadi apa yang perlu untuk kita pahami juga gitu, risiko yang datang dari kemajuan teknologi dan pola komunikasi yang selama ini semakin mudah orang mengakses kita walaupun kita ada di dalam rumah gitu. Jadi memang sekarang tuh segi hukum kemana-mana ya. Hukum yang harus kita bentengin, bahwa pemerintah juga berusaha mengayomi warga negaranya. Kan ada hukum yang berkaitan dengan tindak kekerasan seksual, itu ada hukumnya sendiri. Tadi di bidang pendidikan ada Permendiknas gitu ya. Terus ada lagi Undang-Undang ITE. Itu yang melindungin supaya jangan sampai terjadi kekerasan seksual. Jadi kalau misalnya mengirimkan video porno, foto porno, guyonan malahan gitu ya, meme gitu kan, itu juga nggak boleh gitu kan. Nah, seringkali itu yang terjebak di media sosial, kalau yang misalnya perkenalan terus orang yang kenal
di zaman sekarang gitu ya, banyak yang punya masalah rumah tangga, ada yang kesepian, terus diperhatikan, banyaklah yang seperti itu gitu kan. Jadi memang sudah ada sindikatnya gitu kan. Dan kita harus paham. Harus paham bahwa itu. Ini ada orang-orang yang memang dengan sengaja. Gitu kan. Jadi pertamanya ya menyayangi, memperhatikan segala macam lah. Nanti kirimlah fotomu yang begini-begini. Nah, terus nanti lari-larinya ke foto yang terlarang tadi. Nah, yang seperti itu kalau sudah dikirimkan, nah bisa dia bisa pemerasan gitu kan, yang seperti itu. Nah, itu yang harus disadarin bahwa di semua lapisan kita itu harus waspada, karena itu tadi kalau kita nggak waspada, kita sendiri misalnya waktu itu sendiri lagi single parent atau memang lagi kesepian, nah itu masuknya dari situ gitu kan. Jadi itu yang harus kita sadarin bahwa kewaspadaan itu harus kita tingkatkan. Yang istilah kita ironi juga ya gitu, bahwa sekarang ini teknologi sudah makin canggih, tetapi memang memberikan dampak yang sangat besar dan memberikan peluang bagi terjadinya kekerasan seksual dengan cara misalnya kadang-kadang sekarang hotel-hotel atau mungkin tempat-tempat tertentu itu sengaja dipasangin dengan kamera-kamera kecil yang udah merekam gitu aktivitas-aktivitas pribadi kita dan sebagainya. Kemudian itu sering juga dijadikan ancaman gitu. Kalau misalnya mereka tidak pemerasan ya gitu. Kalau misalnya videonya nggak mau disebarin gitu, maka mereka harus bayar gitu. Kalau dulu waktu zaman-zaman masih kecil itu kan ngintipnya rautan berkaca ditaruh di sepatu ya nggak gitu kan. Nah ya sekarang sudah canggih jadi pakai kamera kecil gitu kan. Itu kan berdasarkan teknologi tadi ngintipnya sama-sama ngintipnya gitu kan. Tapi itu dan tadi itu masuk kategori pelecehan seksual. Dan itu juga kena undang-undang ITE juga gitu kan. Sebenarnya pemerintah sudah banyak usahanya gitu kan. Cuman kitanya aja yang nggak aware gitu. Nah kadang-kadang kalau kita menjadi orang tua pelaku, nah namanya orang tua itu kan maunya melindungi anaknya. Padahal kan anaknya itu salah. Jadi kadang-kadang kan diupayakan untuk kompromi tadi, yang seperti itu kan. Berarti kalau misalnya sampai kayak gitu kan pola asuhnya kita terhadap anak kita itu kan terlalu memanjakan dia, terlalu melindungi dia meskipun dia berbuat salah. Boleh kita melindungi, tapi dengan cara apa? Dia harus direhabilitasi, bukannya ditolong. Dia harus tahu tuh hukumannya. Dia harusnya kalau kayak gini hukumannya begini tuh dia harus menjalaninya supaya dia tahu batasannya biar dia nggak kembali lagi gitu loh. Gitu kan. Kadang-kadang kan orang kembali melakukannya karena sudah diringankan oleh orang tuanya kan, disupport orang tuanya yang salah tadi, seperti itu. Ini adalah sebuah dilema ya gitu dalam konsep penegakan hukum gitu. Nah ini makanya ada pertanyaan nih Bunda gitu. Jadi sebenarnya bagaimana meningkatkan akses dan kepercayaan terhadap sistem hukum dalam menangani kasus-kasus ini gitu. Agak berat ya itu ya. Itu tadi ya berkaitan karena kalau sudah namanya orang tua yang ingin membela gitu kan. Hukum apapun itu kan dia berusaha gitu ya. Nah itu tadi perlunya kesadaran masyarakat bahwa ayo kita bertanggung jawab terhadap perilaku yang sudah kita kerjakan. Ya kan, kita membantu, kita tuh jangan komplain aja sama pemerintah, tapi apa sih upaya kita sebagai warga negara yang baik untuk saling menjaga dan mengayomi masyarakatnya gitu kan. Kita nggak mau, jangan sampai kalau misalnya kita orang tua pelaku, gimana kalau kita jadi orang tua korban, ya kan, itu yang harus dipikirkan yang seperti itu. Jadi upaya pemerintah sudah banyak sekali gitu ya. Saya tadi sudah cerita misalnya di pendidikan sudah ada undang-undangnya, nanti di hukum sendiri sudah ada undang-undangnya, nanti di teknologi juga sudah ada undang-undangnya, yang kita yang harus aware gitu. Jangan hanya komplain aja karena ternyata sebenarnya sudah dibuat itu undang-undangnya, cuman kita nggak pernah baca aja gitu kan, yang seperti itu. Sama itu tadi kewaspadaan kita gitu kan, jangan sampai terjebak dalam pola-pola sindikat-sindikat yang ada di sana gitu kan, bahwa kita bisa dijebak, bahwa pokoknya kita harus aware. Selama kita nggak aware ya kita bisa pasti dijebak gitu. Jadi memang
kenapa saya selalu menekankan keharmonisan keluarga. Jadi kalau misalnya anak perempuan yang harmonis dengan ayahnya itu dia punya pacar ya figurnya figur ayahnya gitu kan. Jadi yang seperti itu. Seperti juga misalnya anak laki-laki yang sama seperti namanya dekat dengan ibunya karena memang kayak gitu ya. Di Islam itu anak laki-laki harus yang diutamakan ibunya. Nah, ibunya juga jangan hanya oh ya ibunya disayang tapi dia lepas dari tanggung jawab. Justru karena ibunya itu disebut 3 kali, tanggung jawabnya terhadap anak laki-laki pun itu juga dia harus mengerti kan yang seperti itu. Bagaimana dia harus menjaga, bagaimana anak laki-laki ini harus jadi imam. Imam nggak boleh melakukan hal yang terlarang dong gitu kan. Nah, pada yang itu yang harus kita jaga gitu. Jadi itu tadi pentingnya pendidikan seksual terhadap anak-anak dari mulai kecil, remaja, nanti dewasa gitu, sehingga dia tahu apa-apa yang boleh, apa-apa yang tidak. Dia tidak mengambil dari media sosial, tapi diterangkan oleh orang tuanya. Begini loh yang benar gitu kan. Jadi seringkali saya dulu mikirnya kira-kira 15 tahun yang silam, oh iya ya kalau dengan adanya teknologi waktu itu belum internet belum masuk ke lingkungan pedesaan. Saya mikirnya, aduh enak ya hidup di desa itu lepas dari teknologi gitu ya, orang-orangnya masih lugu. Ternyata enggak. Ternyata karena kebanyakan masyarakat kita itu ruangannya itu jadi satu. Jadi aktivitas berhubungan intim itu anak melihat. Jadi malah ada anak kecil, anak TK yang dia melakukannya di bawah pohon terhadap perempuan TK yang lain, dia menganggap itu main kuda-kudaan. Karena itu selalu bahasanya orang tuanya. Masya Allah gitu ya. Jadi itu tadi dia pikir bahwa itu perbuatan yang benar, bukan perbuatan yang salah. Nah, yang kayak gitu tuh loh. Itu benar-benar kita sebagai orang tua harus sadar benar pintu harus ditutup. Harus ada pemisahan tempat tidur kalau anak itu sudah mulai mengerti. Jadi itu memang harus hal-hal yang harus dipelajarin orang tua dari mulai usia dini gitu kan. Jadi seperti itu. Gitu. Terus lagi karena sekarang semua bisa pegang HP, bisa pegang YouTube, apapun bisa dilihat. Kadang-kadang itu maunya cari materi pelajaran. Tapi di kanan kirinya itu ada iklan-iklan yang tidak sewajarnya, tidak sepatutnya, yang mengarah ke arah seksualitas gitu kan, yang nggak tahu itu obat lah, yang apa jamu lah gitu kan, itu yang digampang aja salah ngeklik aja jadinya bukanya yang aneh-aneh gitu kan. Jadi nah padahal kalau sudah melihat yang sedikit itu kayak candu. Jadi jangan dipikir bahwa narkoba, minuman keras itu candu, tapi video porno pun candu. Dan dampaknya di otak anak atau di otak manusia itu lebih buruk daripada narkoba. Itu yang harus dipahami, bahwa kerusakan otak diakibatkan melihat video porno itu lebih dari narkoba. Lebih dari narkoba. Jadi tingkatannya. Ketika kita yang gampang-gampang lihat film drama percintaan. Maunya kan sayang-sayangan, pertama pegang tangan, habis itu sun, lalu cium, gitu kan, yang seperti itu terhadap lawan jenis. Kalau dia sudah semakin melihatnya semakin yang enggak, dia akan ke sesama jenis, tingkatannya seperti itu, dan lebih parah pada ujungnya. Kalau sudah pada ujungnya itu dilakukan pada binatang. Masya Allah, itu mengerikan. Jadi ada beberapa tempat di Jawa Barat yang ada kasusnya. Kenapa sih kok banyak ayam yang mati? Karena jadi di beberapa tempat lain kambing yang mati. Jadi ada itu dampak. Jadi dampaknya video porno itu sangat hebat kerusakannya pada otak. Jadi yang harus diwaspadai anak-anak di usia manapun, kita memang harus mendampinginya dan selalu bilang apa yang kamu lihat itu apa gitu kan. Misalnya oke lah nggak video porno, tapi videonya itu pukul-pukulan, videonya itu berantem, ya nantinya anaknya pasti sukanya berantem juga gitu kan. Dia pikir kalau dengan berantem terus
ditusuk terus hidup lagi. Iya kan, yang seperti itu. Jadi dampaknya sebenarnya luar biasa. Yang itu yang kita memang harus waspadain di segala usia, kita memang harus waspada menjadi orang tua. Ya, dan yang menarik Bunda Ira, bahwa kita kalau melihat dari sosial media, karakternya itu adalah kalau misalnya sekali misalnya anak atau kita itu membuka akses gitu, dan akhirnya kita terjebak pada film berikutnya atau pada tonton video pendek berikutnya gitu. Semakin sering terakses, maka akan menjadi bubbling, di mana konten-konten serupa itu yang akan sering masuk lebih banyak ya. Iya, yang seperti Jadi itu kan. para orang tua nanti mesti sadar betul gitu ya gitu. Dan mungkin mereka bahkan sudah merasakan gitu hal-hal seperti itu, cuman nggak aware gitu bahwa itu prosesnya terjadinya seperti itu. Berarti memang di kondisi sekarang semakin penting bagi kita untuk mengawasi anak-anak, mengawasi remaja, mengajak ngobrol gitu, untuk berdiskusi untuk masalah-masalah yang seperti ini ya. Makanya kedekatan meja makan itu yang paling penting lah ya. Yeah. Gitu, dimana kita bisa berinteraksi harusnya tanpa gadget, sehingga tahu kedalaman hati masing-masing gitu kan, apa yang sedang dirasakannya, apa yang menjadi masa depannya itu enaknya seperti apa, kan diomongin yang kayak gitu, sehingga benar-benar anak-anak itu kalau misalnya dia senang terhadap sesuatu kan makin mudah. Jadi kayak pemilihan sekolah, pemilihan teman, itu ya ada baiknya orang tuanya memberikan pandangan, tapi bukan dengan marah. Seringkali tanda sayang itu, ibu itu identik dengan kecerewetan. Nah, itu yang saya bolak-balik, jangan cerewet, nanti anaknya nggak tahan di rumah, atau suaminya nggak tahan di rumah, maunya nanti keluar aja, karena di rumah nanti mama marah lagi, nanti cerewet lagi, nanti diulang-ulang lagi, ya seperti itu gitu kan. Gitu. Ada pertanyaan, saya adalah korban pelecehan seksual, tetapi saya merasa saya mampu menghadapinya gitu. Apakah ada dampak psikologis bagi saya di kemudian hari? Kalau dia sudah bisa menerima, dia sudah memaafkan, dia sudah bisa menatap ke depan, ya insya Allah nggak apa-apa. Itu dia sudah matang dan dia bisa menerima kondisinya. Dia sudah memaafkan kesakitannya gitu kan. Jadi ya sudah, kalau dia sudah bisa mengubur itu dan melangkah ke depan, ya semoga tidak ada apa-apa gitu kan. Ya, jadi maksudnya itu, kalau memang sudah sampai pada tahapan itu yang memang betul ya, gitu. Jadi ya kita harus melihat masa depan gitu, tidak terkubur lagi dengan masalah-masalah di belakang yang menyakiti gitu. Jadi kalau misalnya ada impact pun, misalnya dia belum berkeluarga terus nanti pacarnya tidak mau terima, ya udah nggak usah bucin sama pacar itu, kita jalan terus cari pacar yang lain gitu kan. Jadi yang seperti itu, jadi sehingga nggak ada aduh ini masalahnya, nanti dia ketarik lagi ke belakang gitu kan. Seperti itu. Jadi ketika misalnya ada orang yang tidak bisa menerima dia, tinggalkan. Kita cari yang positif-positif aja nih gitu kan. Kalau ada orang yang sudah negatif, sudah biarin aja. Kan kita nggak bisa memositifkan pikirannya orang. Jadi kita aja yang berlalu dan mencari tempat yang lain gitu. Ini ada pertanyaan lagi, adalah kenapa penting nggak sih kita melaporkan kekerasan seksual, dan biasanya apa hambatan yang mungkin kita hadapi sebagai korban gitu ketika kita melaporkan? Penting karena supaya jangan sampai itu terjadi di orang lain, atau kalau buat diri kita, paling nggak kalau kita melaporkan itu kan orang ini harus dihukum sesuai apa yang sudah dilakukannya, gitu kan. Nah, hambatannya adalah pasti rasa malu, rasa bersalah, rasa takut gitu kan. Yang paling besar tuh rasa takut. Dari penelitian itu 33% itu rasa takut. Jadi takut melapor karena takut nanti ada orangnya marah atau melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut akibat kita melaporkan. Orang ke kantor polisi aja takut. Gitu ya, apalagi ngomongin aibnya, ngomongin kesakitannya. Nanti aku sampai di kantor polisi diapain ya, gitu kan. Nanti aku dimarahin nggak ya, lama nggak ya prosesnya ya. Ya, jadi ketakutan. Nah itu kan kalau kita sendirian itu lebih takut lagi. Jadi memang harusnya ada pendampingnya, sehingga menguatkannya, mendampinginya untuk melaporkan.
Yang kedua adalah rasa malu, itu 29%. Malu terhadap apa yang kejadian dilakukannya. Itu kan ya karena di Indonesia itu aib banget ya. Yeah. Jadi malu. Yang 23% itu nggak tahu mau lapor kemana. Nah kan gawat ya yang kayak gitu kan. Jadi aku nih kalau kantor polisi kan biasanya tilang ya. Kalau kasus kayak gini nih apa ya? Aku harus ke situ apa enggak ya? Seperti itu, ketakutan yang seperti aku kemana sih? Harus aku lapor guruku, aku malu. Aku lapor orang tuaku, aku takut. Jadi yang seperti itu. Ya, sehingga memang di sini disebutkan bahwa dukungan dan perlindungan terhadap pelapor ini menjadi sangat penting ya. Iya, sekarang memang sudah ada tempat di mana yang melindungi ya, istri dan anak. Jadi ada tempat perlindungannya. Jadi sudah ada shelter yang bisa melindungi. Jadi ketika kita sekarang kan kita googling bisa ya. Jadi nanti langsung di alamat masing-masing pasti sudah ada. Kalau di Bali itu malah sudah di Banjar-Banjar karena sudah ada mekanismenya, sudah bagus banget gitu ya. Nah, sebenarnya kalau yang dibikin pemerintah itu ada udah rumah khususnya. Ketika kita melapor sudah ada psikolognya, sudah ada polisinya gitu kan. Saya pernah mendampingi anak yang minggat karena KDRT, padahal KDRT-nya itu nggak sering, tapi KDRT verbalnya yang sering, KDRT fisiknya nggak. Itu sampai bapaknya diusut. Jadi kita pun yang mengantarkan anak itu mendampinginya nggak diberi akses lagi. Jadi memang benar-benar dilindungin, gitu. Jadi kita udah nggak bisa ngakses anak itu lagi. Jadi harus lewat di lembaga itu, gitu ya. Terus lembaga kita tanya lembaga perlindungan tadi. Terus kita tanya aja kan, kadang-kadang kepikiran anak ini udah sampai di mana. Oh sudah kok Bu, anak itu sudah selamat. Kami sudah follow up dengan orang tuanya, sudah follow up dengan sekolahnya sehingga mengerti gitu. Untuk sementara ini rumahnya pun dirahasiakan. Anak itu nggak boleh pegang HP, takutnya diakses lokasinya di mana gitu. Jadi sudah sampai seperti itu sih. Kepedulian pemerintah terhadap korban-korban kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Ya, jadi menarik sahabat Thompson karena banyak juga kasus-kasus ini terjadi di dalam rumah tangga. Kemudian akhirnya rumahnya sendiri menjadi bukan rumah yang aman buat dia kan gitu. Sehingga itu perlunya langkah-langkah perlindungan yang lebih spesifik gitu untuk bisa membantu gitu mereka untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kadang-kadang kalau terjadi misalnya ayahnya ayah sambung, nah itu kan yang harus diperhatikan yang seperti itu gitu kan. Ibunya bingung nih, aku nih milih suami apa milih anak. Nah yang kayak gitu kan, yang kayak itu kalau misalnya istrinya tergantung nanti kalau ini suamiku aku laporin, aku nggak punya siapa yang menghidupi keluargaku lagi, yang seperti itu kan. Hambatannya banyak banget dan tiap orang punya permasalahannya sendiri-sendiri gitu. Ya gitu. Nah tidak terasa ngobrol kita udah cukup panjang gitu. Yang bagian akhir ini ada pertanyaan mengapa pemahaman seksualitas yang sehat dan batasan pribadi penting ini untuk mencegah baik orang-orang untuk menjadi pelaku maupun juga kita mencegah gitu terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual. Jadi pasti beda ya kalau kita menjadi keluarga pelaku maupun keluarga korban gitu. Kalau keluarga pelaku kalau memang di rumahnya sudah contohnya kayak gitu misalnya orang tuanya dengan kebiasaan aktivitas fisik yang berlebihan gitu ya, gitu kan. Terus juga sering mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata hinaan. Tentunya anaknya nggak beda jauh gitu kan. Di luarnya juga akan begitu gitu. Meskipun banyak juga sih ada anak-anak yang dari keluarga karena dia sadar aku tuh nggak boleh seperti ayah ibuku, dia menjadi anak yang baik, anak yang soleh gitu kan. Nah itu tadi pentingnya pendidikan, baik pendidikan seksual maupun parenting itu ya. Parenting itu penting banget gitu. Bagaimana kita membentuk pola asuh yang benar. Pola asuh nanti berhubungan dengan pola makan. Karena kalau yang kayak gitu misalnya anak itu dibiasakan puasa, itu sudah setidaknya sudah bisa meredam emosinya, meredam hasratnya. Oh aku tuh kalau misalnya
mimpi basah berarti aku harus mandi, yang kayak gitu ya, urutannya yang seperti kayak gitu kalau kita mengajari anak-anak laki-laki kita gitu kan. Kita nggak bisa sholat kalau kita belum mandi junub dulu, padahal itu cuma mimpi basah. Nah itu kan sudah memang jam biologisnya anak remaja seperti itu. Tapi bagaimana kita caranya menyampaikan, nggak apa-apa loh nak kamu mimpi basah, kamu mandi supaya kamu sholat lagi gitu kan. Nah, salurkan aktivitasmu di olahraga, jangan terus diseselin dengan drama percintaan terus nanti larinya yang seperti itu kan. Jadi memang ada penyaluran. Kalau kamu suka hobi musik ya ke musik gitu kan, atau hobi yang lain itu disalurkan supaya pikirannya jangan hanya ke daerah situ aja gitu kan, seperti itu. Oke, sahabat Thompson, menarik sekali obrolan kita pada sore hari ini. Topik yang kita bahas hari ini adalah memang sebuah hal yang tadi kita sudah sebutkan sebagai lingkaran setan. Banyak sekali faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Tetapi kalau kita mau tarik garis benang atau benang merahnya, itu adalah bahwa memang pendidikan karakter dari rumah ini menjadi kunci ya sebenarnya gitu. Dari bagaimana cara kita menghindarkan diri dari pelecehan maupun kekerasan seksual, tetapi di sisi lain juga bagaimana kita memiliki perilaku yang aman ya, dan tetap terjaga dalam standar atau batas-batas normatif yang memang seharusnya itu yang kita miliki. Jadi benar-benar menjadikan rumah itu aman bagi setiap anggota keluarga. Itu benar-benar rumah yang sakinah mawadah warohmah, dengan penuh cinta kasih, dengan penuh ikatan emosional yang erat, belongingness yang kuat, sehingga terbebas dari ancaman. Jadi itu yang harus kita ciptakan, bahwa rumah itu harus jadi rumah yang aman bagi semua anggota keluarga gitu kan. Gitu, itu yang penting. Oke. Terima kasih Bunda Ira sudah hadir bersama kita pada sore hari ini. Sahabat Thompson, semoga menambah wawasan kita semua, dan dialog psikologi di Thompson News 93,3 FM akan kita adakan lagi di minggu yang akan datang ya, dengan topik yang akan kita angkat. Silahkan ditunggu saja. Saya Patrick Yonatan pamit. Kita akan jumpa lagi minggu depan.